khas masyarakat setempat juga, menceritakan atau menggambarkan bagaimana para nelayan itu melakukan babak atau berlayar, ya kan, mencari ikan, menangkap ikan cukup lama waktunya, seminggu, sebulan, mungkin bisa 6 bulan, dan dia pulang kembali dengan membawa hasil tangkapan. Nah itu biasanya dulu katanya ada prosesi semacam penyambutan khusus dari para kaum ibu, dan juga ada bunyi-bunyian seperti petasan dan lain sebagainya. Proses pembangunan kebudayaan ini sangat sedikit sebenarnya, kalau hanya dalam setahun 2 tahun ini proses yang panjang. Nah, kami susun mulai paling sederhananya dari riset budaya lokal. Ya, ini adalah buku orang pulau di Pulau Karang, penyusunnya Rosida Herawati, yang diluncurkan di tahun 2012 awal. Penelitian itu dimulai sebenarnya dari perencananya ya. Perencananya itu proposal kira-kira tahun 2011. Dan intinya adalah penelitian ini akan berbentuk penelitian yang lebih etnografis dan tujuannya memang untuk membangun sejarah lisan. Kenapa kami menjadikan Pulau Panggang dan Pramuka sebagai istilahnya lokus penelitian ya? Karena memang setelah kita melihat banyak data sekunder yang sifatnya arsip, yaitu dari arsip nasional, kemudian dari data-data Belanda sendiri, yang menjadi fokus dan cukup lama menjadi hunian itu memang di Pulau Panggang Pramuka dibandingkan hunian di kepulauan lain. Sehingga kita fokus pada Pulau Panggang dan Pramuka karena kita juga beranggapan bahwa di sini karena hunian itu sudah lama, maka cerita lisan itu juga pasti sudah lama berkembang. Nah, di dalam penelitian kami apa saja legenda atau kisah tentang tempat-tempat, termasuk kemudian kita temukan ada kisah tentang Karang Setan, kemudian Karang Balik Layar, kisah Pulau Panggang sendiri, kisah Cidara Putih, itu semua dari penelitian selama 3 bulan itu. Juga selanjutnya kami buat peta. Ya, selain sebagai resume dari buku ini, juga ada beberapa tambahan data yang bisa saudara-saudara semua bisa melihat ini. Kegiatan ini adalah kegiatan masyarakat. Lab dalam hal ini, Lab Teater Ciputat bersama dengan Samo-Samo yang digawangi oleh Kak Mahar, memosisikan sebagai motor, istilahnya motor penggerak saja, atau sebagai katakanlah orang-orang muda yang mencoba berbagi kegelisahan dengan orang-orang pulau yang aslinya. Artinya kita coba ngobrol dari hati ke hati sampai kita sudah menjadi saudara, bukan yang lainnya, dengan mereka, untuk sama-sama melihat bahwa persoalan kebudayaan ini dan juga terkait dengan program ini semata-mata kami lakukan gitu kan, betul-betul untuk berjalan seiring dengan mereka. Jadi kita memang menjauhkan di sini itu dari kepentingan-kepentingan yang sesaat, baik itu kepentingan ekonomis maupun kepentingan politis yang sesaat.
latar belakangnya karena ada banyak tradisi, ada banyak budaya masyarakat yang kita anggap udah mulai nggak kelihatan gitu ya. Terus sifat-sifat kota itu muncul gitu, individualis, semuanya serba materi gitu kan. Sifat gotong royong yang dulu muncul tuh nggak nampak. Kearifan lokal yang dulu muncul dalam kaitannya dengan misalnya mata pencarian gitu kan. Terus tradisi-tradisi lokal yang kaitannya sama agama gitu, mulai kelihatan. Kita juga perlu mengokohkan gitu, jati diri kita sebagai satu masyarakat. Kita itu sebetulnya bersuku bangsa apa sih gitu kan. Jadi kepengennya sih itu jadi landasan kita merasa jadi bangga gitu, jadi bagian dari Jakarta, jadi bagian dari Indonesia misalnya. Nah, berangkat dari situ ya bareng-bareng sama teman-teman di Ciputat, kita bangunlah itu kegiatan. Nah, rangkaian acara kami susun dari mulai pelatihan kesenian, berbagai macam kesenian, tari, pelatihan penulisan kreatif, juga pelatihan teater. Sedikit bergeser ke arah yang sifatnya kepentingan ekonomi masyarakat, itu peningkatan ekonomi masyarakat. Ada manajemen wisata budaya yang artinya itu bagaimana masyarakat setempat punya pemahaman, bukan sekali lagi bukan saja mereka mendatangkan tamu untuk melihat keindahan laut, tetapi juga bagaimana mereka diajak untuk mengenal ini itu masyarakat dan budaya tempatnya itu minimal lewat ziarah wisata atau dengan cara mereka menonton pertunjukan kesenian setempat itu. Hal lain yang juga mungkin bisa ditawarkan dalam kaitan pengembangan wisata di Kelurahan Pulau Panggang adalah wisata kuliner. Selain daripada hasil nelayan atau masyarakat nelayan terhadap penghasilan ikannya, ada makanan tradisional yang juga sebenarnya dulunya dibawa oleh masing-masing nenek moyang gitu. Ada kue Bugis, ada kue Lambang Sari, ada kue yang namanya juga unik gitu kan, seperti janda kecemplung, putri mandri, ya kan, kemudian alia begente gitu kan. Nah, makanan-makanan itu sebenarnya makanan yang juga biasa diolah oleh masyarakat Kelurahan Pulau Panggang, yang itu kalau ditawarkan sebagai oleh-oleh untuk wisata, saya pikir bisa punya nilai jual. Nah, lagi-lagi persoalannya adalah siapa yang mau melakukan dan siapa yang akan memfasilitasi itu, sehingga itu menjadi satu kegiatan ekonomi bagi masyarakat dalam kaitan pengembangan wisata di Kelurahan Pulau Panggang. Ini kalau ada kemasan loh, kalau nggak ada hitungnya bisa dibawa nggak bisa?
workshop lainnya adalah pengemasan makanan. Jadi 2 orang dosen dari BINUS juga datang ke sana memberikan workshop pengemasan makanan khas di sana. Itu di bulan April. Nah, itu rangkaian semuanya menjadikan acara ini sebetulnya bagian nampaknya bagian yang terpecah-pecah, tapi sebetulnya menjadi satu kesatuan, ya kan? Yang karena ini kita harapkan semua seiring jalan untuk sampai pada tujuan kedepannya yang lebih panjang yang kita harapkan bersama. Nah, rangkaian terakhir adalah hajatan pulang Babang yang kami gelar mulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni. Jadi kita berharap dari sana ikatan sebagai orang pulau, kesadaran sebagai orang pulau, kebanggaan sebagai orang pulau itu muncul lagi. Dan kita kepengen dasar itu yang mendasari kita bergerak gitu sama-sama, membangun apa aja, mau wisatanya, mau apanya aja lah gitu. Tapi basisnya budaya yang kita bangun tadi. Makanya kita sebut Pulang Babang ini kegiatan rekonstruksi budaya. Ya, selesai. Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan nyur melambai di sepanjang pantai. Semua pergi ke sana, Pulau Seribu memikat hati sungguh indah. Angin sepai-sepai